sekarang sedang diwarnai dengan pencari suaka yang beragama Islam, ya, atau imigran Islam. Wah, ini bahaya sekali nih kata mereka. Tagar kabur dulu dari Indonesia, Islam berulah di Jerman. Supaya saya bisa bersuara lebih lantang untuk Indonesia. Sebab kalau saya masih menjadi warga negara Indonesia, kalau saya ngomong begini pasti ditangkap. Ya kan? Ditangkap kan? Kamu akan diseret ke neraka. Jelas banget, letter luck. Jangan percaya sama Gilbert, saudara ya. Jangan percaya sama pilih Pantofan, neraka, surga, begini, bullshit semua, tai semua. Migran, positif loh, izin tinggal legal, tapi dijemputin. Begitu dia oleh FBI itu ya dideteksi, ikut demo kemarin Palestina semua, ya diambilin ya. Orang Indonesia sudah 2 ya dipulangkan ya. Orang Indonesia sudah 2 dipulangkan. Bisa-bisa Saifuddin juga dipulangkan kali. Namanya kan Saifuddin Ibrahim. Bisa dipulangkan juga, itu bisa keciduk juga. Aduh, kalau Joseph Paulus bisa dipulangkan nggak bisa. Saya sudah warga negara. Mulanginnya gimana? Saya punya hak yang sama dengan orang yang lahir warga negara Belanda asli, orang Belanda asli. Karena saya sudah warga negara ya. Ya sudah. Jadi orang Belanda saya nggak bisa dipulangkan intinya. Ini saya tunjukkan berkali-kali ya. Saya tidak jenuh bosan-bosannya. bukan ini ya, supaya Anda ngerti ya. Nah, mau framing orang ya. Ini paspor Indonesia saya nih kan. Ini kan paspor Belanda saya nih, ya kan? Ini paspor Indonesia, ya kan? Ini kan paspor Indonesia, ini kan paspor Belanda nih. Bukan? Oh, kan? Jadi saya nggak bisa dipulangin. Nah, paspor Indonesia kan orang Belanda boleh punya 2 kewarganegaraan. Tapi orang di Indonesia kan nggak bisa. Begitu saya punya paspor Belanda kan warga negara saya Indonesia langsung gugur. Otomatis gugur. Ya kan? Dan yang menggugurkan warga negara Belanda saya itu hanya kalau saya terlibat dalam organisasi teroris. Ya. Besar dong, masa kecil lagi suaranya. Sebentar, kacamata saya mana lagi? Ya, bagus ya suara ya, tes. Teman-teman semuanya yang ada di YouTube, tes. Suara saya udah bagus ya. Oke. Tes suara, bagus, tes, oke. Salam semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom semuanya di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea udah tadi ya, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom semuanya yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan istan-istan yang lain. Shalom semuanya yang ada di Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita makin seru ya. Tagar kabur dulu dari Indonesia, Islam berulah di Jerman. Oke, luar biasa. Kita terima kasih buat yang kasih saweran, Raja Samchan dan Dedut. Wah, ini udah lama kita saweran sepi ya. Padahal penonton kita tambah banyak lagi ya, sudah mulai banyak lagi ya. Sejak si Metratron masuk itu juga lumayan ya. Langsung 35.000 ya, dan kita short video kita juga lumayan. Kita terus menyuarakan ya. Sekalipun saya sudah menjadi warga negara Belanda, saudara ya. Saya lahir di Indonesia ya. Dan saya rela mengorbankan kewarganegaraan Indonesia supaya saya bisa bersuara lebih lantang untuk Indonesia. Sebab kalau saya masih menjadi warga negara Indonesia, kalau saya ngomong begini pasti ditangkap. Ya kan? Ditangkap kan? Diteror. Ya, waduh, makanya dengan ketika saya mulai menyuarakan seperti ini kan sekarang orang-orang Indonesia sudah mulai banyak yang berani kan, mulai bermunculan kan. Malu, ya kan? Karena ketika saya mulai menyuarakan seperti ini, orang-orang mulai pada berani menyuarakan. Dan kita akan terus ya, sampai ini menjadi perjuangan kita semuanya.
Makanya saudara, kita tetap memberi makan Indonesia. Saudara terus, ayo kita kasih makan Indonesia melalui Yayasan Damaris, saudara. Anda jangan kapok-kapok. Kita sekarang mau bikin depot ya di Surabaya dan di Jakarta. Yang di Surabaya udah dapat tempatnya, tinggal dibayarin. Ya, kita sudah siapkan 85 juta untuk biaya sewa 50 juta dan yang lain-lain 35 juta ya. Sehingga kita bisa bikin tempat yang permanen. Orang-orang kita akan masuk ya. Pokoknya sepanjang hari itu orang boleh makan jam berapa saja boleh datang gitu ya. Karena nanti ada yang ada di situ standby. Ya, saudara ya. Tunggu ya, Yayasan Damaris. Saldonya hari ini habis ya, saldonya cuma tinggal 80 juta kalau nggak salah ya. Karena memang kemarin kita habiskan semuanya ya. Kita habiskan semuanya untuk kita kasih makan, bisa kejar lagi ya. Karena kemarin ada beberapa kesalahan informasi, ya kita dikit, enggak harus, minimum harus 1.000. Nah kita kejar lagi, saldonya dari 300 juta langsung tinggal 80 juta. Diisi lagi dong saudara ya. Saudara memberi makan Indonesia, ya bukan kewajiban Prabowo. Apalagi pemerintah Cina yang membayarin, malu saudara. Memberi makan Indonesia adalah kewajiban dari gereja, orang Kristen. Orang Islam wajib enggak. Kewajibannya orang Kristen saudara. Memberi makan Indonesia itu, memberi makan itu tertulis dengan jelas. Ya, ada dua hal yang membuat kamu tidak masuk surga. Satu, kalau kamu tidak mengampuni. Ya, kalau kamu sudah terima Yesus ini ya. Kalau kamu sudah terima Yesus, ada dua hal yang membuat kamu nggak masuk surga. Satu, kalau kamu tidak mengampuni. Kedua, kalau kamu kalau kamu tidak memberi makan, ya, dua hal ini akan menjadi penghalang bagi para pengikut Kristus masuk surga. Ayatnya tertulis dalam Matius 6, Anda baca satu perikopnya itu, dan Anda baca di dalam Matius 25, dari ayat 35 sampai 46. Ayatnya jelas sekali. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Kalau kamu tidak memberi makan, kamu akan diseret ke neraka. Jelas banget, letter luck. Jangan percaya sama Gilbert, saudara ya. Jangan percaya sama pilih pantofan, neraka, surga, begini, bullshit semua, tai semua. Kamu percaya itu. Ayatnya tertera, kamu mau rubah-rubah, mati kamu terkutuk, saudara. Matinya terkutuk kamu. Jangan dirubah-rubah, saudara, ayatnya. Jelas ya, ini pendeta suka rubah-rubah ayatnya ya, saudara ya. Suka tafsir-tafsir senang. Itu letterlek jelas. Yesus lagi ngomong sama 12 muridnya. Kalau kamu tidak kasih makan, kamu akan diseret ke neraka. Itu tugasnya gereja, saudara. Bukan tugasnya Prabowo. Apalagi ngomong, tugasnya Departemen Sosial ini orang goblok, saudara ya. Itu bukan. Bahkan di Eropa pun, ya, itu tadinya gereja yang melakukan. Lalu dikoordinasi oleh Departemen Sosialnya. Tapi sampai hari ini pun gereja masih melakukannya. Anda kalau lihat yang ngasih makan imigran yang ilegal, karena kan pemerintah hanya bisa memberi makan yang legal. Yang ilegal itu yang kasih makan siapa? Gereja, saudara. Ya. Tempo hari itu pernah saya tayangkan di ini ya, saudara sebentar ya. Yang hari Jumat kemarin ya. Nanti kita ke sini, sorry ya. Nanti kita ke sini, kita sedikit geser dulu ya. Karena masih ada orang yang mempermasalahkan masalah ngasih makan itu ya, saudara ya. Hari Rabu ya, sorry ya, hari Rabu kemarin. Mereka. Ya. Emangnya Kristen zaman jangan bantuan dari kalian semua. Tuh lihat tuh tempat lain sepi tuh, dua mobil tuh sepi tuh. Nah yang paling ramai tempat kita tuh. Yang paling ramai tempat kita. Enak soalnya. Pak. Iya tempat kita yang paling ramai, tempat kita yang paling ramai karena makanan kita yang paling enak. Tuh lihat tuh. Tempat kita yang paling ramai tuh, kelihatan kan? Karena makanan kita paling enak. Saya kan, iya Pak. Bagus tuh Pak. Iya. Saya senang karena antrinya panjang ya. Iya tuh lihat tuh, tempat lain sepi semua tuh. Tempat lain sepi semua. Pak, itu nanti Pak Paul diliput pers Belanda dong Pak Paul itu. Itu tuh. Itu yang sama-sama kita orang gemeente dari Den Haag tuh. Tuh lihat tuh tempat lain sepi tuh, dua mobil tuh sepi tuh. Nah yang paling ramai tempat kita tuh. Yang paling ramai tempat kita. Enak soalnya. Makanan kita paling enak. Mereka bilang, waduh ini selama 3 tahun kita di sini yang paling enak makanan kalian. Ya bilang begitu. Waduh kasihan ya. Luar biasa. Kasihan sekali. Bagus. Hah? Iya. Iya itu tuh kelihatan tuh ya. Iya ngeliat Pak. Waduh luar biasa ya. Luar biasa Tuhan baik ya. Kita bisa. Ini semua berkat sumbangan bantuan dari kalian semua melalui Damar Kasih dan Damaris ya. Kita bisa begini semua. Betul, Pak. Ya Tuhan baik bekerja melalui kalian. Ini kan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan buat kita semua. Baik, ya kan? Baik Pak. Iya Pastor. Luar biasa ya. Luar biasa Pastor. Dan ini sebentar kita pause dulu sambil kita lihat ya. Oke. Yang lain boleh silakan lanjut silakan. Ini saya sengaja spotlight biar kelihatan ya. Oke.
Saudara, ini kita ngasih makan di Den Haag, saya tunjukkan kalian ya. Yang ngasih makan mereka itu gereja, saudara. Tadi ada Bala Keselamatan, Gereja Katolik, Bala Keselamatan, Gereja Katolik, sama Gereja Hagios. Ya, kita yang ngasih makan mereka. Ya, saudara ya. Tiap hari rutin, kita mau nambah. Karena hari Selasa itu nggak ada yang datang gereja, karena sibuk semua, mereka ada acara, kita mau kasih, saudara ya, hari Selasa. Itu untuk proyek Eropa. Anda yang ingin menabur, ya, yang Anda di Indonesia, Anda yang menabur untuk proyek kita di Eropa, Anda bisa menabur ke Damar Kasih, ya, tapi dikasih kodenya 77, itu kan ada Damar Kasih tuh di ini Anda ya, di layar Anda ada Yayasan Damar Kasih, kasih tulisan proyek Eropa. Tapi kalau Anda ada di luar negeri, Anda bisa langsung transfer ke rekening Hagios. Itu ada di layar Anda ya, support penginjilan dunia. Itu saya kasih rekeningnya lengkap itu ya, saudara ya. Ada sama kode PIC itu kode SWIFT, sama saja. Anda yang di dalam Indonesia, Anda bisa transfer lewat Damar Kasih, ya, karena Damar Kasih adalah yayasan penginjilan untuk dunia. Kita sudah mulai masuk ya di Eropa, di Den Haag, dan kita nanti mau diundang ke Kamboja. Kita juga nanti akan bikin juga di beberapa tempat, mungkin di Suriname, di Filipina. Ya, jadi kita ini adalah sebuah komunitas internasional, ya, saudara ya. Nah, kita yang di Indonesia juga sama, saudara ya. Saudara, tugas memberi makan ini bukan tugasnya Prabowo, tapi tugasnya gereja. Makanya Anda, ayo, jangan lupa, ya, sisihkan sedekahmu untuk dimakan orang-orang ini ya. Nanti kan video-videonya nanti akan saya kirim, selalu saya setel aktivitas memberi makan itu di akhir YouTube ya, di akhir acara. Nah, sekarang kita kembali tadi ya, bagaimana orang-orang Islam ini berulah. Tadi ada narasumbernya tadi, ya, narasumbernya itu tadi, ya, ini ya. And that way, we just Ya, Olaf Scholz itu ininya ya, kanselirnya Jerman. Ada dua narasumber yang dihasilkan oleh GB News ini ya, saudara ya, Michel Dewberry, ya, Michel Dewberry, atau cara bacanya gimana tuh, Michel Dewberry. Dia menginterview dua orang narasumber, yang tua ngotot, ini orang bikin masalah nih, orang-orang Islam. Ya, yang muda ini sok idealis, ya, yang muda ini sok idealis. Sudah. Nah, ini kan, ini ada nih. Kita request, saya lupa naruh handphone ini nih. Bentar ya, ini saya mesti ini dulu. Ya, jadi, bentar ya, saudara ya. Oke, tes, sorry. Ya, jadi saudara yang tua ini bilang ini bikin masalah, ini gara-gara si Merkel ya, Angelina Merkel itu ya, Angelina Jolie tadi, Merkel ya, si Merkel lupa namanya sampai ya udah lupa. Si Merkel ini bikin ulah, tadinya baik, tujuannya baik, tapi tujuan yang baik dari Merkel ini kebablasan. Orang-orang Islam ini nggak tahu diri, saudara. Ya, oh tapi kan hanya minoritas saja katanya yang muda tadi ya. Iya, kita nggak tahu masalahnya, walaupun itu minoritas, kita nggak tahu mana yang kesetanan, mana yang enggak. Intinya begitu. Jadi sekarang kenyataannya kita ini masukin ke mereka, kita ini nggak tahu mana yang baik, katanya enggak. Dari mana kita tahu? Karena itu adalah ideologinya mereka. Itu sudah ada tertulis dalam agamanya mereka. Jadi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Pokoknya nyatanya itu sudah ada anjuran dalam ideologi mereka untuk memerangi orang kafir itu. Dan sekarang kita ini kena getahnya. Walaupun itu minoritas, kita nggak tahu ya minoritas ini yang mana. Tapi selalu ada. Selalu ada tingkah laku seperti perilaku itu. Nah itu loh yang diperdebatkan tadi. Ya. Makanya dia bilang, ya, jangan izinkan mereka masuk ke Jerman lagi, ke Eropa lagi. Kalau Polandia sudah lama ya nolak ya. Polandia sekarang lagi tertawa terbahak-bahak. Minggu depan Jerman pemilu ya. Yang menang nanti nasionalis sayap kanan, atau ya ini si Olaf Scholz ini. Olaf Scholz ini bisa menang apa enggak nih? Karena Olaf Scholz ini melanjutkan kebijakannya Merkel. Ya. Nah sekarang itu faktanya ya, dan seluruh dunia sekarang sedang mengalami hal yang sama. Di Amerika sekarang sudah diusir satu-satu ya. Dijemputin satu-satu ya dari rumah ke rumah ya, para imigran. Padahal dia sudah dapat status
positif ya, imigran, positif loh, izin tinggal legal, tapi dijemputin. Begitu dia oleh FBI itu ya dideteksi, ikut demo kemarin Palestina semua, ya diambilin ya. Orang Indonesia sudah 2 ya dipulangkan ya, orang Indonesia sudah 2 dipulangkan. Bisa-bisa Saifuddin juga dipulangkan kali. Namanya kan Saifuddin Ibrahim, bisa dipulangkan juga, itu bisa keciduk juga. Aduh, kalau Joseph Paulus kan bisa dipulangkan, nggak bisa. Saya sudah warga negara, mulanginnya gimana? Saya punya hak yang sama dengan orang yang lahir warga negara Belanda asli, orang Belanda asli, karena saya sudah warga negara ya. Ya sudah, jadi orang Belanda saya nggak bisa dipulangkan intinya. Ini saya tunjukkan berkali-kali ya. Saya tidak jenuh bosan-bosannya. bukan ini ya, supaya Anda ngerti ya. Nah, aduh, mau framing orang ya. Ini paspor Indonesia saya nih kan. Ini kan paspor Belanda saya nih, ya kan? Ini paspor Indonesia, ya kan? Ini kan paspor Indonesia, ini kan paspor Belanda nih, bukan? Oh, kan? Jadi saya nggak bisa dipulangin. Nah, paspor Indonesia kan orang Belanda boleh punya 2 kewarganegaraan, tapi orang di Indonesia kan nggak bisa. Begitu saya punya paspor Belanda kan warga negara saya Indonesia langsung gugur, otomatis gugur, ya kan? Dan yang menggugurkan warga negara Belanda saya itu hanya kalau saya terlibat dalam organisasi teroris, ya. Itu begitu ya ceritanya. Jadi nggak bisa dipulangin ya. Waduh, ini memang bersyukur sekali ya, Tuhan baik ya. Ini semua mujizat ya, saudara. Saya bisa dapat keluarga negaraan Belanda itu dengan cepat, itu mujizat. Nah, kita balik ya, saudara ya. Sekarang ini orang-orang ini lagi resah ya. Nah, pemilu Jerman tadi bilang ya, di dalam pemilu Jerman ini ya, diwarnai dengan ini ya. Pemilu Jerman ini sekarang diwarnai dengan pembicaraan tentang Muslim asylum seeker. Ya. Sekarang sedang diwarnai dengan pencari suaka yang beragama Islam, ya, atau imigran Islam. Wah, ini bahaya sekali nih kata mereka, ini kurang ajar sekali nih mereka nih, dia bilang begitu kan. Wah, di negara kita diacak-acak nih sama mereka, kita usir aja. Loh, sekarang sudah mulai dipulangkan, dijemputin satu-satu ya saudara ya, dijemputin satu-satu dipulangkan. Wah, ngeri saudara, ngeri. Mereka nggak main-main. Kamu jangan bercanda kalau Jerman itu udah bilang, Jerman itu ya sangat tertib ya, nggak kayak Indonesia bisa jalan sendiri. Jerman itu kalau pemerintah dibilang enggak semua polisi juga diem. Begitu pemerintah bilang konstitusi dinyatakan jalan, polisinya kejam saudara, hajar saudara. Oh, Anda berani diajar bener. Polisi Jerman itu badannya gede-gede dan nggak ada yang senyum saudara, nggak ada yang senyum ya. Polisi Jerman itu jangan kamu cak main-main, dibanting kamu saudara ya. Pernah ada di Kolon itu ya, Allahu Akbar, di smackdown sama polisi Kolon itu ya, dibanting itu ya, lagi Ramadan. Dia tiap-tiap Allahu Akbar, ada polisinya lari, dikira orang ini mau ngeledakin bom. Sama polisi di smackdown, dibanting begitu ya, terus langsung di ini ya saudara ya, langsung di borgol. Ya itulah ya saudara ya, hati-hati, nggak main-main. Saudara, kisah yang di Munich ini satu dari ratusan kisah kekejaman Islam yang ada di Eropa, saudara. Dan kalau ada orang bilang orang Eropa mau jadi Islam, ini hanya orang Eropa yang tolol yang mau jadi Islam, ya. Hanya orang Eropa yang tolol yang mau jadi Islam. Tapi kalau orang Eropa yang sendiri melihat begini, mau diusir orang-orang Islamnya ini, mau diusir beneran. Ini kan sudah ditempatkan tadi kan, yang muda tadi ini, yang anak muda ini tadi sok-sokan, saudara ya. Anak muda tadi ini sok-sokan, sok humanis ya. Oh kan nggak semuanya jahat. Iya, sekarang kamu bisa membedakan nggak yang jahat sama yang enggak tuh? Nggak bisa kan? Dan itu selalu ada di dalam, ya kan? Dan Polandia kemarin bilang, lihat tingkat kriminalitas di Polandia itu ada dibanding dengan yang di Eropa, dengan di Eropa Barat bagian lainnya. Di Polandia itu tidak ada kasus pemerkosaan, kasus penggorokan, kasus nggak ada. Coba di Jerman, wah tinggi sekali. Jerman penjaranya tadinya tuh sepi saudara ya, begitu kedatangan asilum ini jadi bercandaan ya. Polisi Jerman itu nganggur saudara, saking amannya negara Jerman itu polisi Jerman itu nganggur. Begitu kedatangan asilum ini polisi jadi sibuk, sampai disindir begitu ya. Keduanya Belanda
Belanda itu, penjara-penjara di Belanda itu sudah banyak yang ditutup, saudara ya. Sudah banyak ditutup. Sekarang gara-gara asilum ini penjara dibukain lagi, saudara. Buat menjalin asilum-asilum yang kurang ajar ini ya. Ajaib ya. Nah, Anda boleh mengomentari yang masalah asilum dan orang-orang Islam di Amerika dan di Eropa. Jangan kemana-mana ya. Atau Anda boleh komentari yang tagar kabur dulu dari Indonesia. Kita lihat ya. Ini berkaitan ya, nggak main-main ya. Tagar kabur. Tagar kabur dulu. Ya, tagar kabur dulu.